sama Pak Dindi. Oh, iya. Kebetulan Pak Dindi meminta saya untuk menjadi coach dalam kegiatan coaching tersebut. Baik, insya Allah Bu Indah, kebetulan saya juga waktunya lagi senggang ya. Ya. Pukul berapa tadi Bu? Pukul 2, insya Allah pukul 2 ini. Ya. Jadi Bu Indah itu meminta saya untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coaching Bu Indah dengan Pak Dindi. Ya. Kalau boleh saya tahu Bu Indah, Bu Indah membantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam proses coaching nanti yang akan dilakukan dengan Pak Dindi? Kalau dari 3 kompetensi ya Bu ya, yang ada dari kehadiran penuh, lalu menjadi pendengar yang aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot nanti pada saat proses coaching itu, saya pribadi ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif gitu Bu, di mana nanti saya ingin mendengarkan permasalahan maupun saya menggali solusinya nanti dari Pak Dindi gitu, seperti itu. Bagus sekali Bu. Memang dalam proses coaching itu seorang coach itu memang harus benar-benar memiliki kompetensi itu ya Bu Indah ya. Dari mulai memiliki kesadaran kehadiran penuh, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menjadi seorang pendengar yang aktif. Nah, dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifiknya lagi nih, apa yang mau digunakan itu di kompetensi mana atau di indikator mana gitu? Paling di yang tadi Bu yang menjadi pendengar yang aktif. Jadi nanti saya ingin menggali potensi dan mengembangkan potensi dari Pak Dindin ya. Sudah bagus ya potensi dari Pak Dindin, tapi saya ingin ada reflektif ke diri saya juga gitu. Saya mampu nanti mendengarkan secara aktif untuk membangun dan mengembangkan kompetensi dari Pak Dindin tersebut. Bagus sekali. Terus kalau perencanaan itu mau seperti apa? Nah, kalau perencanaannya yang saya sudah pola tersebut ya Bu ya, saya akan menggunakan alur tirta dengan menggali tujuan terlebih dahulu dalam proses coaching, lalu mengidentifikasi dari permasalahannya seperti apa. Saya juga menggali rencana aksi Pak Dindin seperti apa, sampai nantinya ke aksi Pak Dindinnya seperti apa gitu pada akhirnya gitu. Berarti Ibu akan melakukan coaching dengan tata cara alur tirta ya. Bagus sekali ya. Memang dengan seperti menggunakan alur tirta itu kita akan tahu bagaimana kondisi dan apa tujuannya ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi apa permasalahan ataupun apa kompetensi yang dimiliki sama coaching kita, dan tentunya rencana itu akan diaksikan di seperti apa dan tanggung jawab coachingnya itu sendiri ya Bu ya. Jadi ketika alur tirta itu semua terlaksana dengan baik, insya Allah tujuan coaching juga akan dicapai ya. Nah Bu, kalau misalkan itu dengan Pak Dindin itu coachingnya itu di mana? Jam berapa? Pukul berapa? Sekarang pukul 2 kan Bu ya, insya Allah di ruangan Pak Dindin. Sepertinya saya bisa. Tapi Bu, sebelum nanti jam 2 kita melaksanakan coaching, saya boleh tahu pannya itu dari observasi yang kita lakukan nanti itu apa sih Bu? Harapannya kalau dari saya pribadi, saya dapat mengungkap permasalahan serta solusinya yang datang dari Pak Dindin sendiri sebagai bentuk pengembangan diri dari Pak Dindin. Selain itu nanti ada yang juga harapan dari saya bahwa kompetensi tersebut dari 3 kompetensi yang dipenuhi oleh seorang coach bisa terlihat gitu Bu dalam diri saya seperti itu. Bagus sekali Bu. Hari ini ya sudah bagus sih Bu. Nanti saat melakukan coaching saya juga sangat tertarik sekali mungkinnya dengan apa yang nanti akan Bu Indah sampaikan kepada Pak Dindin, dan saya akan meluangkan waktu nanti di pukul 2. Terima kasih banyak Bu Renia sudah mau membantu saya untuk menjadi pengamat. Ya, sama-sama Bu Indah. Nanti sampai ketemu ya. Ya, siap Bu Reni. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dindin. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah Bu, kalau jiwa itu sehat, tetapi kalau hati ini Bu, saya itu mempunyai sebuah masalah mungkin. Betul. Gimana? Jadi coaching hari ini Pak? Iya, insya Allah saya siap mungkin di coaching oleh Ibu. Sudah meminta Bu Reni, Iya, terima kasih Bu Reni. Menjadi pengamat hari ini dalam proses coaching kita ya. Nah, baik Pak Dindin, coba
Ya, masalah mungkin Bu yang saya rasakan tadi pagi, saya itu baru keluar dari kelas 10 2. Nah, saya itu heran Bu, ketika di bab-bab sebelumnya kualitas peserta didik itu bagus ketika belajar dengan saya, tetapi ketika saya itu melangkah ke bab yang kedua tentang tentang teks anekdot, pemahaman siswa itu menjadi berkurang Bu. Nah, jadi menurut saya itu adalah sebuah masalah karena seumur saya mungkin menjadi seorang guru, saya itu baru mendapatkan permasalahan yang seperti ini Bu Ina. Baik, Pak Didi. Jadi saat ini Pak Didi merasa bahwa tadi ya pemahaman murid pada bab materi teks anekdot itu ya masih kurang. Baik Pak Didi, karena ini percakapan kita singkat ya, hanya 10-15 menit lah. Kalau boleh saya tahu kira-kira Pak Dindin yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini itu apa? Iya, harapan yang ingin saya dapatkan mungkin dalam percakapan hari ini, pastinya saya itu ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi hari ini gitu. Baik Pak, jadi harapan Pak Dindin setelah kita melakukan percakapan tersebut ini, Bapak menemukan solusi terhadap permasalahan di mana pemahaman siswa pada tes anekdot tadi ya, yang Bapak ungkapkan masih kurang menjadi lebih baik, begitu? Betul seperti itu. Baiklah. Nah, kalau menurut Pak Dindin sebenarnya seperti apa ciri dari murid yang memiliki pemahaman baik dalam bahasa Indonesia, khususnya tadi pada permasalahan teks anekdot tadi Pak? Betul. Kalau menurut saya Bu, bisa dikatakan kalau masih di dalam teks anekdot, mereka itu mampu menyampaikan kritikan terhadap tokoh publik atau permasalahan yang menyangkut orang banyak. Nah, jadi kalau tadi pagi mereka itu tidak terlihat Bu, ketika saya menyampaikan pertanyaan pemantik, mereka itu kaku semuanya gitu Bu. Nah, mungkin itu Bu. Ya, betul. Begitu ya Pak. Jadi murid yang Bapak harapkan itu adalah murid yang mampu memiliki keterampilan dalam menyampaikan kritik tadi ya. Betul. Baik lewat mungkin tadi pengungkapan sindiran lucu terhadap tokoh publik ya, yang menyangkut orang banyak. Begitu ya Pak ya. Betul Nah, seperti itu. kalau boleh saya tahu nih Pak Dindin, menurut Pak Dindin sebetulnya apa sih yang menyebabkan murid memiliki pemahaman bahasa Indonesianya itu kurang? Kalau menurut saya Bu, yang mengakibatkan pemahaman siswa itu berkurang khususnya di dalam bab teks anekdot ini, saya itu menggunakan model yang konvensional Bu. Betul, saya itu mencoba kembali menggunakan model konvensional. Nah, jadi Pak Dindin yang Bapak inginkan itu ya sebetulnya kalau tadi saya mencerna informasi dari Bapak bahwa dalam proses pembelajaran yang ideal agar mampu meningkatkan pemahaman bahasa Indonesia itu menurut Bapak itu pembelajaran yang seperti apa Pak? Nah, kalau menurut saya yang ideal di dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya teks anekdot, kita itu harus menggunakan model yang bervariasi mungkin Bu. Selain model juga mungkin menggunakan media-media yang inovatif, mungkin itu Bu, kalau menurut saya. Iya, jadi baik kemudian ada dua ya tadi ya yang saya dengarkan dari Bapak itu, bahwa yang pertama layak dicoba nih Pak menggunakan media pembelajarannya maupun model pembelajarannya yang bervariasi, khususnya dalam materi teks anekdot ini. Ya, betul. Selain dua solusi yang tadi Bapak ungkapkan terhadap mata pelajaran Bapak tersebut, ada lagi tidak Pak solusi yang menurut Bapak dapat meningkatkan pemahaman siswa? Kalau menurut saya mungkin sudah cukup Bu, dua hal tersebut mungkin yang akan menjadikan solusi. Nah, kira-kira nih Pak, dari dua solusi yang tadi sudah Bapak jelaskan tersebut, kapan nih Bapak akan mengimplementasikannya dan dalam materi pelajaran anekdot tersebut? Mungkin Bu, saya akan mengaplikasikannya itu bolehlah hari Senin mungkin minggu depan.
Bapak akan mengimplementasikannya di hari Senin minggu depan dalam meningkatkan pemahaman bahasa Indonesia tadi, dari dua alternatif yang Bapak sebutkan terkait dengan model maupun media, mana dulu nih Pak yang kira-kira dapat Bapak terapkan dalam teks anekdot tersebut? Nah, berhubung waktu, mungkin Bu yang akan saya terapkan itu menggunakan model pembelajaran dulu Bu. Mungkin saya itu akan menggunakan model problem based learning. Nah, kalau perihal media, saya itu mungkin akan membutuhkan waktu yang banyak Bu, jadi perencanaannya itu akan lama. Jadi cukup mungkin saya akan menggunakan model problem based learning. Baik. Model pembelajaran based learning yang Bapak rancang itu dan digunakan seperti apa Pak? Iya. Kalau model pembelajaran based learning Bu, kalau saya kaitkan dengan teks anekdot, jadi itu mungkin berawal dari menemukan permasalahan dulu kan Bu ya. Jadi si anak ketika mau menyampaikan kritikan kepada tokoh atau masalah yang menyangkut orang banyak, otomatis modalnya itu adalah sebuah masalah. Nah, setelah masalah itu ditemukan, kemudian nanti oleh para peserta didik itu akan ditemukan solusinya seperti apa. Nah, jadi kalau menurut saya model problem based learning ini sangat cocok Bu di dalam teks anekdot tersebut. Baik, bagus sekali Pak. Rancangan Pak Dudin tadi sudah sangat baik. Nah, kira-kira nih Pak, ada tidak orang yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan Bapak dalam penggunaan model pembelajaran tadi based learning yang inovatif dan bervariasi tadi? Iya, mungkin Bu yang akan mengingatkan dan yang akan memotivasi saya itu Pak Reski Bu. Pak Reski kan satu MGMT, satu frekuensi dengan saya. Insya Allah beliau itu akan memotivasi saya dan akan selalu mengingatkan saya untuk mengaplikasikan model ini Bu. Baik, bagus sekali Pak Dudin. Nah, saat ini dari hasil coaching yang telah kita lakukan ini Pak Dudin, apa nih yang Bapak bisa dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Iya, yang saya ketika merasa saya itu menjadi galau seperti ini karena adanya sebuah masalah ya. Tetapi alhamdulillah permasalahan perihal pemahaman siswa setelah di coaching mungkin dengan Bu Indah, saya itu ternyata mempunyai solusi sendiri Bu. Betul. Ternyata ingin meningkatkan pemahaman siswa itu, kita tidak boleh menggunakan model yang dulu mungkin Bu ya, tetapi kita itu harus menggunakan model yang bervariatif. Nah, salah satunya yang akan saya aplikasikan itu menggunakan model problem based learning sesuai dengan teks anekdot yang akan dipelajari. Baiklah Pak Dudin. Nah, Bapak mulai melakukan hal yang dianggap oleh Pak Dudin ini dapat pemahaman siswa ini kapan? Nah, mungkin langsung saja Bu, nanti sore akan saya eksekusi langsung ya. Baiklah Pak Dudin, karena ternyata waktunya sudah lebih dari 10 menit. Akhirnya sudah cukup Pak Dudin kita melaksanakan coaching hari ini. Kira-kira masih ada permasalahan tidak? Ada yang ingin Nah, kalau sekarang nih Bu, ya alhamdulillah masalahnya itu sudah ada solusi. Saya kembali bersemangat lagi Bu, mungkin seperti ini. Terima kasih Bu, Ibu sudah menggali potensi yang saya miliki. Alhamdulillah Pak ya, solusi keluar dari diri Bapak sendiri untuk meningkatkan kualitas pemahaman bahasa Indonesia anak-anak. Dan tetap semangat ya Pak Dudin. Siap Bu, sekarang itu akan semangat lagi Bu. Mengimplementasikan. Siap. Baik Pak Dudin, terima kasih Pak Dudin. Sama-sama Bu Indah, terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Reni. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Iya, baru kemarin ya kita ketemu waktu Iya, Bu. coaching. Iya. Bu Indah nge-coaching siapa tuh, Pak Dindin? Pak Dindin, iya. Ini Bu, ada yang mau saya sampaikan terkait ke pelaksanaan coaching kemarin, di mana saya sebagai supervisor dalam pelaksanaan coaching kemarin. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, bagaimana Ibu
menilai diri sendiri tentang performa Ibu waktu kemarin coaching dengan Pak Dindin? Ya, alhamdulillah Bu, dari 3 kompetensi kemarin ya, dan saya yang difokuskan itu saya mencoba untuk mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif. Alhamdulillah menurut saya pribadi saya sudah mencoba untuk mengembangkan pada kompetensi tersebut. Dengan apa indikatornya? Itu salah satunya saya mencatat hal-hal penting yang memang dikemukakan informasinya oleh Pak Dindin. Kemudian saya mencoba tidak memotong juga apa yang dibicarakan oleh Pak Dindin ketika sesi coaching tersebut. Jadi menurut saya, alhamdulillah kompetensi tersebut sudah mulai saya jajaki gitu Bu, pelan-pelan ya. Baik. Jadi apa yang membuat Ibu menilai demikian? Terlihat gitu Bu, dari memang proses saya pada saat melakukan coaching tersebut, sehingga Pak Dindin pun saya dapat membuat Pak Dindin menemukan solusinya sendiri gitu Bu, dari apa permasalahan yang ada. Nah, selain itu juga terlihat bahwa terjadinya interaktif antara saya dan Pak Dindin, di mana posisi saya mencoba untuk mendengarkan aktif juga apa yang memang dikemukakan oleh Pak Dindin. Baik Ibu. Kalau boleh saya menyampaikan pengamatan saya kemarin, Iya, Bu? boleh Bu, silahkan. Iya, saya Bu begini, kemarin mengamati Ibu sudah melakukan coaching gitu ya, dengan Pak Dindin itu, dan Ibu menggunakan alur Tirta ya Bu ya, betul, kemarin. ya. Nah, menurut saya alur Tirta itu sudah sesuai Bu dengan standar yang dirujuk, dengan bahwa coaching dengan menggunakan alur Tirta itu sudah tersistematiskan mungkin ya, secara baik gitu. Ya, tapi Bu, namun demikian ya, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan terkait kompetensi pendengar aktif gitu. Namun saya sudah apresiasi sekali, bahkan bagus sekali di atas standar. Apalagi Bu Indah menggunakan alur Tirta, di mana di situ juga ada ketika Ibu mengidentifikasi Pak Dindin dengan ingin menggali kompetensi yang ada di diri Pak Dindin dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan. Bagus sekali Bu kemarin. Dan untuk kompetensi pendengar aktif, saya ingin supaya lebih di performa selanjutnya itu lebih baik lagi, meskipun sekarang sudah baik sekali sih Bu ya gitu ya. Karena saya melihat Bu Indah itu dalam perannya sebagai coach itu sungguh luar biasa sekali gitu Bu. Terima kasih Bu. Kira-kira kapan Bu melaksanakan coaching lagi untuk mengembangkan beberapa indikator atau kompetensi yang sudah tadi kita bahas? Iya Bu, nah mungkin di coaching selanjutnya yang ingin saya kembangkan itu di bagian saya menyampaikan atau memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, insya Allah di minggu depan Bu, tadi sudah ada Pak Roni Bu yang meminta saya juga untuk melakukan coaching dengan Pak Roni. Jadi insya Allah nanti minggu depan Bu saya akan coba lagi untuk melakukan coaching. Iya, baik. Berarti sudah ada beberapa teman ya yang ingin melaksanakan coaching dengan Ibu ini. Nah, karena itu Bu, dari diskusi ini gitu ya, terbayang nggak Bu apa yang akan Ibu lakukan gitu untuk meningkatkan lagi performa di area-area yang tadi gitu ketika misalkan coaching dengan Pak Roni, sudah terbayang belum Bu? Mungkin nanti Bu, rencana saya selain membaca literatur ya Bu ya, tentang bagaimana cara meningkatkan kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan berbobot gitu, strateginya seperti apa agar nanti dilancarkan. Salah satunya mungkin saya tetap menggunakan alur Tirta untuk mencoba menggali potensi yang ada pada diri Pak Roni nanti Pak Bu. Iya. Kira-kira kapan dan di mana Bu? Kalau pelaksanaannya minggu depan Bu masih tetap di sekolah, mungkin nanti di ruangan Pak Roni, tapi saya mulai mencoba untuk mengidentifikasi strategi tersebut insya Allah nanti malam Bu. Nanti malam. Baik Bu. Nah, semua apa yang kita sudah lakukan dan proses sekarang ini saya Bu ya di terima kasih, Bu. Supervisi Akademik untuk catatan dan untuk dokumentasi juga dan untuk perkembangan kita selanjutnya ya Bu ya terkait coaching ini. Boleh Bu yang terakhir ya Bu ya.
coba saran atau nyatakan gitu apa yang Ibu dapat dalam proses ini? Dari hasil supervisi ini saya merasa dengan adanya pelaksanaan supervisi ini dapat mengembangkan kompetensi saya juga ya Bu ya. Selain saya yang Iya. melakukan coaching dengan coach saya, ternyata sayanya juga gitu dengan disupervisi oleh Ibu mendapatkan pencerahan gitu Bu dan mendapatkan feedback maupun umpan balik untuk pelaksanaan coaching yang selanjutnya gitu Bu. Jadi adanya kebermanfaatan lah dengan adanya coaching ini seperti itu Bu. Ya, baik. Baik Bu Indah, mungkin sekian dulu Bu ya, Ya, apa Ibu. yang saya sampaikan terkait hasil pengamatan dari kegiatan proses coaching Ibu dengan Pak Dindin kemarin, di mana Ibu sebagai coach dan Pak Dindin sebagai coaching. Saya juga tertarik dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan. Di mata saya Ibu sudah bagus sekali. Mungkin seperti itu Bu Ya, Indah. Terima ya. kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu Reni, terima Dan, kasih juga. Iya, semoga Bu Indah dalam keadaan sehat selalu ya kita semua. Iya, terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah proses kegiatan coaching sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mempunyai atau mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.